silakan Anda semuanya ya. Melalui pendampingan di SMK kemarin itu, nama program studi SIT ini sudah banyak dikenal di anak-anak SMK. Ya, ketika kami di Jakarta ada Dignas kami pertemuan, mereka udah tahu. Ya, ketika saya membawakan, saya sampaikan anak-anak kami SITI ini punya kemampuan di bidang ini. Saya sampaikan itu semuanya dan mereka sudah kenal saudara kalian. Nah, tinggal bagaimana ini kita memaintennya. Itu harapan saya itu. Maka kegiatan ini sangat penting sekali saudara kalian untuk disampaikan kepada khalayak bersama ya, supaya nanti kita semakin dikenal. Itu harapan Pak Budi. Sukses selalu dalam kegiatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada panitia yang telah kerja kerasnya dalam membangun acara ini. Sukses selalu, jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak Budi. Buat kata sambutannya. Semoga kita bisa kayak gitu ke depannya Pak. Amin. Selanjutnya dari Kepala Program Studi kita dulu, Pak Joko, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Nadia, Kelvin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat seluruh peserta dan panitia. Ya, kita ucapkan terima kasih juga kepada Pak Budi, ya, Pak Budi Widyo selaku Warek 13 yang sudah bersedia, yang telah meluangkan waktu untuk bisa hadir di acara webinar dari Hima IC ini. Ya, kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh panitia ya yang sudah bekerja keras ya menyusun acara ini. Kalau tidak salah hampir sebulan ya, hampir tiap malam minggu kita rapat ya untuk menyusun acara ini, di mana alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Budi ya, mudah-mudahan kita semua ya, saya pribadi sebagai pembina dan sebagai Kaprodi dan sebagai pembina IC ya, dan ketua ketua Hima IC, mudah-mudahan apa yang diharapkan Pak Budi dan kita semua itu bisa kita laksanakan untuk kedepannya ya. Kemudian seperti yang saya sampaikan semalam juga bahwa acara ini nanti direkam ya, kemudian nanti memang akan dimunculkan atau kita tampilkan di termasuk IG semuanya ya, termasuk YouTube-nya daripada IBI. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua ya, karena atas izinnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat, yang kurang sehat mudah-mudahan cepat diberikan kesehatan ya. Nah, barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Satu lagi lupa, saya ucapkan terima kasih juga kepada Devina ya, kepada Ci Devina yang sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir juga untuk memberikan pengetahuannya, pengalamannya, wawasannya kepada kita semua ya, kepada junior-juniornya ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua ya. Siapa tahu kita juga akan mengikuti jejaknya daripada Ci Devina ataupun Ko Richard atau Pak Richard ataupun Ko Jen ya, suami daripada Ci Devina gitu ya. Oke, barangkali sambutan saya tidak banyak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya kepada semuanya dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Joko atas kata sambutannya. Selanjutnya kepada Ketua Pelaksana kita, Pak Rizal Bayu Utama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Nadia dan Calvin atas waktunya. Terima kasih juga untuk kehadirannya untuk Pak Budi Widyo, Pak Joko Susilo, dan kepada Ci Devina. Selamat sore dan salam sejahtera untuk teman-teman semua yang sudah hadir dan bersedia untuk mengikuti acara Profit untuk yang pertama kalinya. Saya Farizal Bayu Utama, perwakilan dari IC selaku ketua acara, sangat bersyukur karena sudah diberikan kesempatan untuk memimpin webinar hari ini. Semoga acara yang sudah kami rencanakan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya.
Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya kembalikan ke MC. Kali ini kita dapat kesempatan, kita kedatangan alumni Cidevina dari kampus IBKKG kita. Dia itu Pagi. udah bekerja di SAP Consultant in Wilmar Consultancy Service. Nah, hari ini Cidevina bakal sharing-sharing tentang aspek profesionalisme dalam bidang SI dan TI. Halo semua, Halo. Apa kabar, kedengeran Nih? nggak? Suaranya kedengeran kan? Kedengeran kok, Nih? Kedengeran. Oke, mungkin pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat sore ya semua, terutama dari Pak Budi Widyo terlebih dahulu. Selamat sore Pak. Juga selamat sore untuk Pak Joko Susilo, teman-teman IC, mungkin ada Ko Richard juga ya, dan juga teman-teman SITI Quick Yangi. Perkenalkan, nama saya Devina. Jadi pada hari ini saya akan sharing sedikit ya mengenai perjalanan 3 tahun setelah lulus dari Quick Yangi. Dulu itu saya dari jurusan Sistem Informasi angkatan 2014. Oke, paling perkenalannya kayak gitu dulu ya. Nanti untuk pengalaman kira-kira selama 3 tahun ini seperti apa akan saya lanjutkan di PowerPoint-nya. Mungkin yang pertama itu kayak tadi ya, tadi kan pengenalan singkat gitu ya, jadi kalau nama udah tahu ya, kemudian untuk jurusan itu dulu dari Sistem Informasi, angkatan 2014, kemudian lulus di tahun 2018, kayak gitu. Nah, setelah lulus sendiri, itu sih saya langsung mengikuti kayak apa ya namanya? Mungkin kalau kalian familiar namanya semacam fresh graduate training. Jadi kalau misalnya ada beberapa company gitu ya, kita itu kan kita baru lulus, jadi kita nggak punya pengalaman kerja ataupun pengalaman kerja kita nggak gitu related ke pekerjaan yang baru ini. Jadi di sana kita itu diajarin kira-kira kebetulan di sini yang saya ambil itu adalah SAP. Jadi nggak tahu ya sekarang masih ada nggak sih mata kuliah SAP di Quick Yangi, karena dulu tuh kita dapat mata kuliah yang namanya SAP. Jadi SAP ini adalah semacam ERP. Kalau misalnya kalian tahu tuh kayak program yang cukup besar ya SAP itu. Jadi kayak ada programnya accounting, habis itu ada account warehouse buat apa namanya gudang-gudang kayak gitu. Kemudian juga ada masuk di industri apa kayak gitu. Tapi biasanya tuh ada untuk gudang, accounting, kemudian ada pencatatan macam-macam lah pokoknya, kayak ada untuk manufacturing juga kayak gitu. Finance. Nah, ya finance, kemudian ada controlling juga, ada budgeting. Nah, itu sebagian besar lah kita sebutnya modul gitu ya, modul-modul yang ada di SAP. Dan itu semua programnya itu tuh terintegrated menjadi satu kayak gitu. Nah, di situ itu peran saya itu di sana sebagai konsultannya. Jadi konsultan itu fungsinya itu ketika nanti ada klien gitu ya. Kalau misalnya harusnya sih ada ya di pelajaran kita mau SI ataupun TI. Jadi kan biasanya kan ada proses-proses ketika kita itu mau mengimplementasikan sebuah sistem kayak gitu. Misalnya dari gathering requirement dulu, habis itu kayak kita buat blueprint-nya, terus habis itu kita desain gitu kan, mau kira-kira programnya seperti apa, habis itu screen-nya itu seperti apa, kemudian udah cocok belum sama kebutuhannya mereka. Terus kalau misalnya mau implementasi itu kan biasanya ada, kalau ada isu, ada bugs kayak gitu ya, itu kita fixing kayak gitu. Nah, tapi untuk di SAP sendiri itu, dia tuh ada 2 jenis. Sebenarnya ada beberapa jenis sih. Cuma dia itu ada yang namanya functional, sama satunya lagi itu programmernya, kayak gitu. Atau biasa kita sebutnya ABAPer gitu ya. Nah, kalau di sini sih saya sendiri sebenarnya sebagai functional. Jadi nggak coding kayak gitu ya, tapi kalau misalnya ada isu ataupun kita mau develop program, at least kita tahu yang kita mau desain itu programnya seperti apa dan logiknya seperti apa. Gitu. Dan kalau misalnya kita lihat di situ setelah kita udah belajar gitu ya,
belajar tentang proses-proses yang ada di SAP itu sebenarnya kalau jadi konsultan kayak gimana, yang selanjutnya itu adalah akan diterjunkan ke project kayak gitu. Dan untuk sejauh ini sih project-project yang udah pernah saya lakukan selama 3 tahun ini udah lumayan cukup banyak, tapi rata-rata itu banyaknya itu di kelapa sawit kayak gitu. Nah, dan biasanya sih kalau misalnya untuk proyek-proyek kelapa sawit itu tuh biasanya kita tuh akan di assign, kemudian kita tuh dikirim kayak gitu. Jadi kemarin tuh contohnya kayak misalnya proyeknya harus onsite gitu ya. Onsite itu berarti dari Jakarta kita harus terbang ke Kalimantan. Habis itu dari Jakarta kita harus terbang ke, ada yang ke mana ya kemarin ya, Kalimantan. Habis itu pernah ke Medan juga. Habis itu sampai proyek ke luar negeri gitu. Jadi kemarin tuh ada 1,5 tahun ya stay di Malaysia buat ngerjain proyek kelapa sawit untuk mereka tuh mau implementasi SAP kayak gitu, karena SAP ini itu cukup besar dan khususnya mereka tuh seneng, perusahaan-perusahaan besar itu senang lihat SAP karena pembukuannya itu cukup detail. Dan selain pembukuannya cukup detail juga kayak ketika mereka mau berhubungan dengan pajak ataupun mereka mau go public gitu ya, biasanya tuh mereka tuh pakai SAP kayak gitu. Dan untungnya sih dulu sebelum saya masuk kerja di SAP ini, karena di kampus sudah dapat SAP, jadinya dulu kayak udah tahu gitu SAP itu sebenarnya kayak apa kayak gitu. Terus karena kebetulan suka juga sama SAP gitu ya, jadi dulu juga suka aslepin untuk SAP di IB, di Quick and Geek gitu, kemudian ya udah deh lanjut jadi SAP consultant. Gitu. Kira-kira penjelasannya kayak gitu sih. Dan kalau misalnya ditanya susah nggak sih, Ci, kalau misalnya mau jadi SAP consultant, sebenarnya sih kayak tergantung ya. Kalau misalnya kalian ada minat gitu ya, untuk apalagi orang-orang yang suka exploring gitu ya, pergi jalan-jalan keluar atau enggak mau di-assign ke project-project gitu, sebenarnya cukup seru sih untuk jadi SAP consultant. Kalaupun kalian belum ada pengalaman untuk belajar SAP gitu ya di kampus, misalnya udah nggak ada nih mata kuliahnya, itu sebenarnya nggak apa-apa juga, karena kayak karena nanti akan diajarin ulang gitu kalau misalnya di kantor. Yang penting kalau misalnya pas kuliah itu kan kita udah belajar, apalagi kita anak SITI ya, udah tahu kira-kira tuh ada database, kemudian ada programming kayak gitu. Kalau misalnya kita udah punya base logiknya, harusnya mau diterapin kemanapun itu bisa sih kayak gitu. Karena kita udah punya base logiknya gitu. Kalau misalnya kayak gini, kira-kira tuh harus ngapain kayak gitu. Nah, kira-kira kayak gitu sih untuk penjelasan singkatnya. Oke. Nah, selanjutnya kan tema kita hari ini itu kan tentang IT profesional ya. Jadi di sini tuh saya ada nyiapin beberapa quotes gitu ya. Jadi kalau misalnya emang kita itu mau fokus di IT industry itu sebenarnya bagus juga, karena biasanya sih kalau misalnya kuliahnya di SITI kan ujungnya kita kalau bisa itu kan pasti kerjanya juga berhubungan dengan SI dan TI kayak gitu. Dan cukup bagus sih kalau misalnya kalian memang punya cita-cita untuk melanjutin gitu kerja di SITI, kerja di bagiannya SI dan TI kayak gitu. Nah, quotes-nya itu yang pertama itu adalah the development of the digital industry or known as Industry 4.0 has changed the talent need. It is predicted that in 2030, 15 to 20 million Indonesian workers would be replaced by automation. Jadi kayak kita tahu sekarang ya, sebenarnya tuh semua hal gitu ya, hampir semua lah kayak gitu. Rata-rata tuh semua tuh udah menggunakan yang namanya IT kayak gitu. Jadi
entah kita misalnya mau bayar gitu kan, kita kan kalau misalnya pergi jajan gitu sekarang, kayaknya agak jarang sih orang yang bawa uang cash dalam jumlah yang cukup banyak, karena kan sekarang kayak udah ada kayak OVO, GoPay kayak gitu kan. Jadi kan sebenarnya itu juga related gitu ke IT karena semuanya tuh udah menggunakan teknologi kayak gitu. Terus kemudian kayak contohnya yang saya kerjain sekarang gitu ya, kayak bahkan di kelapa sawit itu ya orang yang mau panen-panen buah aja gitu ya, panen-panen buah aja tuh mereka kalau bisa udah canggih, mereka tuh bakal menggunakan handphone dan kartu NFC yang kalau misalnya di tap, kita tuh tinggal input datanya di handphone, kemudian kita pindahkan datanya ke kartu, nanti dari kartu itu pindah ke website gitu ya, ke web application gitu, habis itu nanti baru masuk ke SAP kayak gitu. Jadi bahkan dari hal-hal terkecil ketika mereka mau panen buah pun itu tuh kalau bisa mereka sudah menggunakan teknologi kayak gitu. Jadi ketika semuanya akan menggunakan teknologi, berarti kan karir kedepannya untuk anak SITI ini cukup bagus gitu, karena kita bisa ambil bagian gitu di dalam sana, karena kita tahu tentang SI ataupun TI. Jadi makanya kenapa sebenarnya itu ini pilihan yang cukup baik sih kalau misalnya kita kuliah di SITI, karena ngelihat ke masa yang akan datang pasti semuanya akan berhubungan dengan teknologi kayak gitu. Kemudian quotes yang kedua itu adalah at least 1,000 technology companies were actively looking for tech talent in 2018, an increase of 5 times from 2017. However, Indonesia is still lacking in digital or tech talent. Jadi, kalau kita lihat ya, dari research gitu ya, katanya di tahun 2018 itu aja kayak udah ada peningkatan gitu, 5 kali orang-orang tuh, company-company itu sekarang kalau bisa tuh nyarinya tuh anak-anak IT gitu ya, yang entah itu mau develop program, mau bisa coding, ataupun yang nggak bisa coding tapi tahu tentang IT gitu. Karena sekarang itu kalau misalnya sebenarnya SITI itu nggak selalu tentang programming gitu ya. Contohnya kayak saya aja gitu. Saya itu kan nggak coding gitu, tapi gimana cara kita desain sebuah sistem itu, gimana cara kita gathering requirement-nya klien gitu ya. Jadi kayak misalnya mereka tuh perlu solusi yang seperti ini gitu. Gimana caranya kita ini tuh anak SI ataupun anak TI bisa ngumpulin gitu. Oh, mereka tuh punya masalah kayak gini. Kemudian selama ini tuh mereka tuh apa sih hal yang mereka nggak bisa lihat karena kurangnya teknologi. Nah, itu kita yang kumpulin masalah-masalahnya mereka, kemudian kita desain gitu ya, sistemnya seperti itu ini. Terus nanti dari hal-hal yang udah kita kumpulin, itu tuh bakal tinggal kita kasih ke programmernya, kayak gitu. Jadi kayak tech talent itu nggak selalu programmer, tapi bisa juga IT hal, maksudnya pekerjaan IT lain gitu ya, related dengan IT juga, kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah by 2030, Indonesia needs 17 million plus tech talents to support the growth of the digital economy. Jadi kayak mungkin memang 2030 masih lama ya, tapi kan kita pasti akan menjadi bagian dari si 2030 tersebut. Nah, di mana Indonesia itu masih memerlukan sebesar kira-kira 17 juta plus gitu ya, tech talents, supaya kita itu bisa ikut berkembang dalam perkembangan ekonomi kayak gitu, digital ekonomi. Jadi kayak kita ini belajar SITI gitu. Kita udah ada dasarnya gitu ya, kayak sebenarnya tuh di SITI itu kita tuh belajar ada apa aja sih kayak gitu. Terus kayak gimana sih caranya kita nyelesain suatu masalah kayak gitu, logiknya tuh harusnya seperti apa kayak gitu. Jadi gak harus selalu programming, tapi setidaknya kita tuh udah punya basic logiknya kayak gitu. Kayak misalnya contohnya kita belajar algoritma gitu ya,
algoritma itu kan kayak gimana sih sebenarnya kalau ada masalah kayak gini, step-step yang harus dilakukan itu sebenarnya tuh seperti apa, kayak gitu. Gimana caranya kita tuh bisa tahu gitu, masalahnya tuh ini, kemudian kira-kira kita tuh harus gather requirement-nya tuh kayak gimana supaya kita tuh bisa menemukan solusi yang paling tepat untuk klien atau company. Karena sekarang itu hampir semua company pasti membutuhkan yang namanya orang IT. Kayak gitu, karena kan nggak mungkin mereka ketinggalan zaman ya, masih nulis-nulis di kertas. Mungkin ada yang masih nulis-nulis di kertas, tapi at the end biasanya akan dipindahkan ke yang paling sederhana deh, dipindahin ke Excel. Ketika datanya itu udah dipindahin ke Excel, pasti kan akan diolah datanya. Untuk pengolahan datanya sendiri itu nanti kan pasti akan perlu lagi orang SITI, kayak gitu. Nah, orang SITI itu entah ada yang bagian buat programnya, ada yang bisa nyusun desain, kira-kira informasi yang diperlukan itu seperti apa, misalnya kayak gitu. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi kalian yang udah masuk di SITI itu sebenarnya orang-orang yang beruntung ya, karena kita itu bisa mengambil bagian lah. Sekarang itu kalau yang kita tahu kan semuanya itu serba IT, serba teknologi. Dan kita itu bisa ambil bagian di dalamnya menjadi salah satu orang yang entah itu ikut mengembangkan ataupun orang yang ikut yang mengembangkan ataupun orang yang pokoknya terjun ke dalam dunia teknologi tersebut. Sebenarnya pekerjaan IT dan IS itu tuh yang ada sekarang tuh seperti apa gitu ya. Walaupun memang kalau kita tahu akan tetap terus berkembang gitu ya, macam-macamnya. Nah, kalau misalnya biasanya itu di corporate gitu ya, corporate itu berarti biasanya itu perusahaan-perusahaan besar. Biasanya itu sih yang jelas pasti mereka itu akan membutuhkan programmer gitu, karena kan mereka itu biasanya kalau perusahaannya udah besar banget, datanya tuh pasti banyak banget kayak gitu. Jadi ketika datanya mereka itu udah banyak banget, nggak mungkin mereka masih nginput manual, bikin laporan manual kayak gitu ya. Jadi kan pasti perlu ada sistem yang digunakan. Kemudian sistem yang digunakan itu juga akan perlu programmernya untuk maintain supaya ketika ada error, ketika ada bug atau apapun itu biasanya mereka akan punya internal programmer sendiri. Kayak gitu. Nah, kemudian ada bisnis analis. Sistem analis ini tuh biasanya lebih ke arah kita tuh menganalisa sistem yang ada gitu ya. Kemudian nanti kita lihat kira-kira ada perlu pengembangan apa enggak di sistem yang sedang berjalan. Kayak gitu. Kemudian ada project manager juga. Nah, project manager ini tuh biasanya kayak yang nge-lead gitu. Jadi kan ada banyak programmer di bawahnya tuh yang ngelakuin coding gitu ya. Nah, jadi si project manager ini tuh dia lebih ke arah yang nge-lead. Kira-kira kita punya timeline gitu. Jadi biasanya tuh kalau di corporate itu ketika mereka mau yang paling sederhana deh, ketika ada bugs gitu ya, kemudian ada sesuatu yang harus dibenerin gitu, mereka tuh bakal nyiapin gitu, kira-kira berapa hari sih kalian itu perlu nyelesain bugs ini. Nah, nanti tuh akan dimonitor oleh project manajernya. Kemudian ada IT consultant, misalnya kayak tadi ya, saya kan sebagai konsultannya gitu, yang langsung ketemu dengan klien. Ketika mereka ada masalah, ketika mereka ada masukan, ketika mereka mau bangun sesuatu, itu biasanya ketemu sama konsultannya terlebih dahulu. Nanti konsultannya yang desain, kemudian akan diberikan ke programmernya untuk mereka coding, kalau udah nanti kita testing sendiri, kemudian kita show lagi ke user. Jadi konsultan ini tuh dia lebih dekat dengan user, kayak gitu. Nah, kemudian ada database administrator, ini tuh biasanya yang ngurusin bagian database ya. Kemudian ada IT security juga. IT security berarti yang berhubungan dengan supaya sistemnya itu tetap aman dan reliable kayak gitu. Kemudian ada tester juga. Nah, tester ini itu misalnya banyak juga company-company yang besar dan program yang cukup banyak, biasanya tuh mereka habis develop sesuatu tuh harus dites dulu. Nah, di tesnya ini tuh ada orang khusus, ada orang spesial gitu, supaya dia itu bisa tes semua detail yang sampai paling kecil-kecil gitu, kira-kira apa sih yang mereka harus tes, kayak gitu. Biasanya sih udah ada listnya sih. Kalau misalnya programnya ini mereka tuh harus ngetes apa aja, kayak gitu. Kemudian ada hardware engineer, IoT engineer.
network engineer. Jadi ini lebih ke arah yang kalau misalnya mungkin bahasa gampangnya gitu ya, kayak yang berhubungan dengan jaringan atau misalnya yang kabel-kabel atau enggak kalau ada yang rusak gitu. Nah, itu kita bisa panggil engineer-nya. Kemudian ada IT support juga. IT support ini sih kalau misalnya di tempat saya kerja itu, IT support itu dia lebih ke arah yang misalnya yang implementasi pertama kali itu adalah konsultannya, gitu, IT consultant. Nah, nanti ketika IT consultant itu kan biasanya ada kontraknya gitu ya, paling proyeknya itu cuma setahun atau enggak 2 tahun. Nah, selebihnya itu ketika ada isu ataupun ada masalah, itu akan dilakukan oleh IT support, kayak gitu. Nah, yang terakhir itu ada business intelligence. Business intelligence itu biasanya orang-orang yang ngolah data, kayak gitu. Jadi, gak tahu ya, sekarang SI-nya itu sekarang penjurusannya apa, tapi dulu sih kita pas tahun angkatan saya itu penjurusannya itu masih business intelligence. Jadi dulu tuh kita diajarin kayak, kita tuh punya datanya itu kayak masih data Excel yang masih ada berantakan dan lain sebagainya gitu ya. Terus kita tuh mau ngolah data tersebut supaya bisa kita dapetin informasi gitu, karena kan data itu kan biasanya masih mentah, masih kayak cuma nama, alamat, jenis kelamin, kemudian usia, kayak gitu, itu kan masih mentah banget kan. Nah, kemudian nanti tuh akan diolah di bagian business intelligence-nya, supaya kita tuh bisa dapat gitu, sebenarnya dari data yang mentah ini, dari nama, jenis kelamin, umur, itu tuh sebenarnya tuh akan bisa menghasilkan sebuah informasi apa sih, kayak gitu. Nah, informasinya ini pun bisa juga memperlihatkan performance perusahaan tersebut, ataupun kayak kita juga bisa lihat, kalau misalnya untuk biasanya penjualan ya, kira-kira mana sih bagian atau namanya itu dia, mana sih produk gitu ya yang paling banyak dijual. Jadi kan kalau misalnya kita tahu mana yang paling banyak dijual kan kita jadi bisa, oh yaudah kalau misalnya ini paling banyak dijual berarti stoknya kita harus banyakin nih supaya kita jangan sampai kehabisan stok, kayak gitu misalnya. Nah, kemudian ada juga beberapa additional roles di startup gitu ya. Jadi kayak software engineer, sebenarnya software engineer sama programmer ini tuh sebenarnya mirip. Karena kalau misalnya di software engineer tuh biasanya tuh lebih terspesifikasi. Kayak ada yang megang mobile, kemudian ada yang megang back end, kemudian ada yang megang front end-nya, kayak gitu misalnya. Jadi dia tuh lebih terspesialisasi. Kayak misalnya A megang mobile, nanti back end-nya dipegang sama orang lain, nanti front end-nya dipegang sama orang lain, tapi nggak menutup kemungkinan juga satu orang untuk semua, kayak gitu sih. Maksudnya mobile sendiri, kemudian yang bagian web app-nya itu sendiri, kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada product manager. Product manager itu dia lebih kayak mengepalai sebuah produk. Misalnya contohnya kayak Shopee gitu ya. Shopee kan dia kan kayak ada macam-macam, ada Shopee Food, ada yang bagian jualan e-commerce-nya kayak gitu. Nah, itu nanti untuk yang e-commerce ada project manager, product manager sendiri. Kemudian nanti untuk yang bagian Shopee Food-nya siapa, kayak gitu. Terus ada data engineer, itu dia kayak sebenarnya kayak ngolah-ngolah data gitu juga sih. Kemudian ada DevOps. DevOps ini kalau misalnya dari yang saya tahu sih ya, dia itu kayak orang yang biasanya itu bagian developer dan operation kayak gitu. Jadi kayak mereka itu lebih tahu lah tentang bagian operationnya, tapi mereka juga melakukan development kayak gitu. Kemudian ada cloud engineer sama QA automation. Kalau misalnya QA automation itu dia lebih ke arahnya, jadi kalau misalnya QA itu adalah kayak mereka itu yang akan sebenarnya mirip kayak tester sih. Jadi mereka itu akan ngecek kira-kira program yang sudah dibuat oleh developer itu layak nggak untuk digunakan ke user kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya automation ini tuh biasanya mereka tuh ada satu program lagi yang digunakan untuk ngetes program tersebut kayak gitu. Tapi yang bisa dilakukan oleh kita itu apa? Itu tuh biasanya kita bikin scriptnya, programnya kayak gitu. Kalau misalnya untuk gajinya gitu ya, salary-nya itu biasanya tuh kalau kita yang baru lulus tuh biasanya startnya dari 5 juta ataupun bisa sampai 50 juta per bulan. Itu kalau misalnya kita kerjanya di IT ataupun AS gitu ya. Karena kayak tadi kita lihat gitu dari quotes-quotes yang ada.
permintaan IT itu kan semakin banyak. Kalau misalnya kita cukup qualified gitu ya, pasti banyak perusahaan juga yang bakal nyari kita, dan pasti penawaran gajinya itu juga bisa sampai gede banget gitu. Jadi kayak bisa sampai ada yang 50 juta per bulan, atau enggak misalnya kalau misalnya di konsultan gitu ya, biasanya tuh kita tuh dapat gaji pokok plus uang allowance gitu. Jadi kalau misalnya gaji pokoknya kita tuh udah 20 gitu, kemudian allowance-nya sehari kita dibayar pakai dolar. Nah, kalau misalnya kita dibayar pakai dolar, itu tuh nanti kan kalau misalnya digabungin gaji pokok plus allowance, itu kan pasti udah bisa sampai puluhan juta lagi. Kayak gitu. Nah, kemudian kayak yang tadi saya cerita juga ya, jadi kalau misalnya di list roles pekerjaan yang ada di sini gitu ya, nggak semuanya itu kita harus coding gitu, atau bisa disebut juga dengan non-engineering. Contohnya kayak business analyst, sistem analis, itu kita nggak harus coding, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian bilang, Ci, aku pengen deh kerja jadi IT ataupun IS, tapi aku nggak bisa coding, oh nggak apa-apa, kayak gitu. Jadi kayak kalau misalnya nggak bisa coding pun, ada beberapa pekerjaan yang memang tidak memerlukan coding yang sampai detail banget gitu, tapi setidaknya at least kita tahu logiknya gitu. Jadi misalnya, oke, kalau misalnya ada isu kayak gini, kira-kira logik yang tepat itu harus seperti apa ya? Karena kan sebenarnya belajar coding itu, kalau buat saya pribadi ya, itu tuh sebenarnya ngelatih logik kita gitu. Kayak, oke, kita disuruh bikin program kayak gini nih, kira-kira logiknya tuh harus kayak gimana ya? Kira-kira validasi atau if else-nya tuh kayak gimana gitu. Terus kira-kira data yang ditarik itu bentuknya tuh harus kayak gimana gitu. Jadi programming itu tuh melatih logik kita. Saya ini kan anak IPS gitu ya. Kayak biasanya kan kalau programmer gitu kan maunya dari IPA, matematika harus kuat atau apa kayak gitu ya. Waktu pertama kali belajar itu memang cukup kaget gitu ya. Kayak wah apaan nih, kayak semuanya tulisan-tulisan huruf-huruf gak jelas gitu kan. Cuma lama-kelamaan kalau misalnya kita pelajarin gitu ya, sebenarnya yang kita dapetin itu kalau misalnya kita fokusnya bukan ke programmer, itu tuh selain kita dapat ilmu pengetahuan gitu ya, oh ternyata ada bahasa apa, bahasa programming apa, tapi kita jadi tahu gitu, kalau misalnya ada satu masalah, step yang harus kita lakukan tuh apa, kayak gitu. Proses-proses yang harus kita lakukan tuh apa, ke arah misalnya kalau di SI itu dulu kayak saya dapetin gitu, oke, kalau misalnya kita ngadepin masalah, pertama itu kita harus gathering requirement-nya dulu. Sebenarnya tuh mereka tuh masalahnya kayak apa sih gitu. Misalnya programnya udah ada, kira-kira kalau misalnya masalah kayak gini, kemudian programnya udah kayak ada kayak gini, apa yang harus di-enhance atau apa yang harus kita kembangkan gitu dari programnya dia supaya masalahnya ini tuh hilang atau enggak masalahnya itu bisa terselesaikan. Step selanjutnya kita desain kan, nanti kayak harusnya diajarin sih kayak kita harus desain gitu, bentuk gambar interface programnya tuh kayak gimana, kayak gitu. Terus habis itu, setelah itu kalau misalnya udah jadi, bentuk programnya seperti apa, logiknya seperti apa, kita tinggal kasih ke programmernya. Ini, saya perlu program yang seperti ini, logiknya seperti ini, ngambil datanya dari sini, nanti programmernya itu yang akan eksekusi gitu. Dia akan coding, kayak gitu. Nah, itu IT consultant. Kemudian ada tester. Tester ini juga nggak harus coding, karena biasanya itu dia kayak apa ya, kayak dia tes programnya, masih ada bugs nggak, masih ada isu nggak, masih ada error nggak, kayak gitu. Nanti kalau misalnya masih ada error, tinggal diinfoin lagi ke programmernya, tadi saya tekan button exit, tapi kok dia cuma kedip-kedip doang ya, atau nggak kok dia nggak exit, kayak gitu. Nanti programmer lagi yang benerin, kayak gitu. Terus product manager juga itu kan dia kayak nggak coding ya, IT ataupun IS itu nggak semua pekerjaannya itu memerlukan coding gitu, jadi programmer gitu, kita harus tahu bahasa-bahasa pemrograman kayak gitu. Tapi tergantung kalian itu mau jadi apa. Kan kita udah tahu ya tadi di IT dan IS itu ada kira-kira ada yang mau jadi programmer, ada yang nggak mau jadi programmer, atau mau bisa jadi programmer ataupun nggak jadi programmer, mau bisa dua-duanya, itu sebenarnya kan pilihan kalian. Nah di sini saya mau sedikit sharing kira-kira gimana sih caranya supaya kita
kita itu bisa jadi IT atau IS profesional kayak gitu ya. Ada 2 fase ya. Yang pertama itu adalah before graduate. Jadi sebelum kita lulus, after graduate, setelah kita lulus. Apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan sebelum lulus? Ini mungkin cocok buat kalian ya, karena kan rata-rata kalian belum lulus. Yang pertama itu adalah preparation phase. Jadi kita tuh kayak tahap persiapan terlebih dahulu lah. Yang pertama harus kita lakukan itu adalah determine your target. Kalian itu kayak pasang target. Kalian udah tahu nih mata kuliah apa yang ada, atau enggak yang paling sederhananya kalian mau coding atau enggak. Terus kemudian aku kayaknya mau jadi programmer deh. Kalau programmer kan pasti berhubungan dengan IT ya. Kemudian atau enggak kayaknya jadi tester aja deh, masih berhubungan dengan IT tapi nggak usah coding. Terus kemudian education. Misalnya kalian mau jadi programmer gitu ya, berarti kan kalian harus belajar. Kira-kira ada bahasa pemrograman apa aja sih kayak gitu, dan belajar itu nggak terbatas cuma di kampus kayak gitu. Jadi misalnya kita ikut course online, zamannya saya itu kan saya juga aktif di IC. Nah IC itu biasanya suka manggil kayak siapa nih yang jago coding, terus habis itu kita buka kelas, nanti diajarin kira-kira ada bahasa pemrograman kayak gini, ada bahasa pemrograman kayak gini. Jadi kita benar-benar saling sharing dulu kalau misalnya kita di IC ya. Jadi kayak misalnya ada salah satu teman kelas kita nih, oh kita tahu nih dia jago coding, kita tolong mau nggak sharing ke teman-teman yang lain untuk kira-kira kamu tuh tahu bahasa pemrograman apa aja sih kayak gitu. Nah kemudian real experience. Real experience ini sebenarnya bisa kita dapetin kalau misalnya pas kita lagi magang ya. Karena kan kalau misalnya pas kita kuliah, maksudnya di kuliah itu kan kita dengar, teorinya tuh kayak gini gitu. Teorinya ada bahasa pemrograman A, B, C, D. Kemudian teorinya itu, kalau misalnya kita mau bangun sebuah program, kita tuh ada metode-metodenya. Misalnya ada waterfall lah, ada agile, dan lain sebagainya. Nah, di real experience ini mungkin kalian bisa rasain ketika kalian mau magang, atau misalnya kalian kerja gitu, jadi kuliah sambil kerja. Misalnya kayak, mungkin sebenarnya ada beberapa kayak software house gitu ya, yang mau terima anak-anak magang. Kayak, ya udah deh, sini kita ajarin dari nol kayak gitu. Nah, terus kayak diajarin, jadi kan kalian bisa mendapatkan real experience gitu, terjun langsung. Ada program nih yang harus dibuat kayak gini. Nah, codingnya kayak gimana, kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah mentoring. Jadi mentoring itu kayak misalnya kita punya kakak kelas gitu ya. Terus kakak kelasnya ini tuh kayak suka sharing, terus habis itu cukup jago gitu codingnya. Nah, mungkin aja kita bisa suka tanya ke mereka, atau nggak suka saling sharing gitu. Kira-kira kalau misalnya ada case kayak gini, bahasa pemrograman apa yang cocok kayak gitu. Terus misalnya kalau misalnya di magang ada case kayak gini, jadi bisa saling sharing juga nih yang mau mentoring. Kemudian ada course and training. Jadi course and training itu dia lebih ke arah, sekarang kan udah cukup banyak kayak online course gitu ya yang bisa kalian ambil. Misalnya kalian mau belajar tentang pemrograman atau enggak, bahkan di YouTube pun kayak udah lumayan cukup banyak gitu ya. Terus ataupun kayak kalau dulu sih zamannya kita itu kayak masih ada kayak semacam Android kejar kayak gitu ya. Jadi banyak training-training eksternal yang bisa kita dapetin di luar kampus. Memang kalau misalnya untuk dunia IT dan IS ini kan cukup luas kayak gitu. Kalau misalnya kalian ngerasa dari kampus itu nggak cukup, berarti ya kita harus cari gali lebih dalam lagi, lebih luas gitu. Kira-kira apa sih yang bisa kita pelajarin di IT ataupun IS ini. Nah, selanjutnya itu adalah organizational experience. Nah, organizational experience ini tuh sebenarnya fungsinya tuh untuk apa ya kayak gitu kan. Kayak kalian nih ikut IC gitu, kayak ada yang jadi ketua, ada yang jadi sekretaris, ada yang jadi apa kayak gitu. Nah, di organizational experience ini tuh biasanya tuh cukup berguna sih. Jadi kayak kita tahu, jadi kita tuh udah punya communication skill juga. Kalau misalnya di satu organisasi gitu kan, kayak mungkin agak sedikit berbeda sama kerja kelompok gitu ya. Kalau kerja kelompok kan informal, jadi kan kita kayak bisa seenaknya gitu. Nah, kalau di organizational experience itu kan kita lebih dituntut untuk bertanggung jawab gitu. Misalnya, oke, kita mau ngadain acara kayak gini ya, berarti kan ada strukturnya, siapa ketuanya, siapa apanya kayak gitu. Jadi pasti orang-orang yang mengambil bagian di bagian tersebut akan merasa lebih bertanggung jawab. Oke,
kita udah bagi role nih. Jadi apa. Nah, di sana itu kita lebih ngerasa kayak ada rasa tanggung jawab kayak gitu. Ketika kita mau buat acara ini tuh harus goal kayak gitu kan. Jadi nanti kan akan kebawa ketika kita kerja gitu. Ketika kita mau implementasi sesuatu, kita itu kan pasti akan punya goal ya supaya programnya itu bisa dipakai. Nah, kalau misalnya programnya bisa dipakai, berarti kan kita harus bekerja secara bertanggung jawab kayak gitu supaya satu tim itu kalau biasa kita buat satu program yang besar itu kita nggak bisa ngelakuin sendirian gitu, tapi harus ada kerjasama juga kayak gitu. Gimana caranya supaya kita tuh bisa bikin program ini berhasil kayak gitu, harus ada saling kerjasama. Nah, di organizational experience ini kan kita bisa saling bekerja sama, saling bertanggung jawab bareng-bareng kayak gitu. Banyak hal yang bisa dipelajarin ketika kalian di organizational experience. Dan itu sebenarnya kalau dulu sih saya dapetinnya dari IC ya, karena dulu saya juga lumayan aktif di IC dan suka bikin acara-acara juga, jadi kayak udah tahu gitu, oke, kalau role kayak gini berarti kita harus kerja sama siapa, terus bertanggung jawab. Tadi kan udah fase preparation, kira-kira apa aja sih yang harus kita siapin gitu sepas kita masih di masa-masa kuliah atau before graduate. Setelah kita lulus, yang selanjutnya kita harus lakukan itu adalah, kalau bisa sih kita capai ya, kita tuh pengennya kerja jadi apa. Misalnya kayak dulu saya suka SAP, karena di kampus itu dulu udah pernah dapat SAP, kemudian suka jadi asletnya SAP juga, karena SAP itu kayak banyak isunya, jadi kayak rasanya seru aja gitu. Kalau misalnya ngerjain SAP, dan kira-kira penasaran juga nih, kira-kira kalau jadi konsultan SAP itu seperti apa, kayak gitu. Nah, dari situ kan kayak udah ada targetnya nih, lulus kayaknya saya mau jadi SAP aja deh, nggak mau jadi programmer. Nah, setelah lulus, berusaha cari pekerjaan yang berhubungan dengan SAP, kayak gitu. Nah, akhirnya dapet jadi konsultan SAP. Kayak gitu. Kemudian yang kedua itu adalah build your own business. Atau misalnya ada juga kayak dulu ada teman sekelas gitu ya, SI 14 juga. Dia bilang, aduh gak suka jadi programmer, gak suka juga jadi non-programmer gitu. Gimana kalau dia buat software house saja? Nah, akhirnya sekarang dia punya software house sampai sekarang. Kayak gitu. Jadi dia bisa punya bisnisnya sendiri yang berhubungan dengan IT juga. Jadi dia kayak ada orang mau bikin program apa, nah nanti masuknya ke company-nya dia. Terus habis itu ada orang nih mau bisa nggak kalau misalnya support kayak gitu. Nah itu biasanya software house-nya dia juga mau tampung kayak gitu. Atau enggak, lakukan keduanya, kita kerja di tempat yang kita suka dan kita juga punya bisnis kecil-kecilan gitu. Biasanya sih bisnis kecil-kecilannya itu berhubungan dengan software house juga sih, kayak gitu. Atau misalnya kalian mau punya e-commerce sendiri atau gimana, nah itu terserah kalian. Kalau misalnya kita udah dapetin, kita tuh pengen kerjanya apa gitu ya, kemudian ataupun kita juga udah punya bisnis yang berhubungan dengan IT atau IS gitu. Gimana caranya supaya kita itu bisa jadi seorang yang profesional gitu. Yang pertama kompetensi. Jadi kan yang pasti kan kita harus punya kompetensi yang bagus gitu ya dalam melakukan pekerjaan kita. Kita tuh kayak terus kerja ngelakuin yang terbaik kayak gitu. Karena ketika kita suka pasti kita akan berusaha untuk ngelakuin yang terbaik kayak gitu. Kemudian kita juga harus punya integrity. Jadi integrity tuh kayak kita itu harus punya integritas yang kuat. Kalau misalnya kita tuh kerjanya tuh modelnya seperti apa, kayak gitu. Misalnya kita ikutin rule yang ada, kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah never stop learning. Jadi misalnya, apalagi khususnya untuk anak IT atau IS gitu ya, kita ini di dunia yang terus berkembang. Kemudian teknologi juga terus berkembang. Ada aja yang baru setiap bulan. Jadi kita itu harus terus belajar lah kayak gitu. Kayak ketika ada sesuatu hal yang baru, kita juga harus punya ketertarikan gitu buat tahu, oh ternyata ada teknologi baru yang kayak gini
loh, ternyata ada teknologi, ada bahasa pemrograman yang baru yang lebih canggih, terus dicari tahu kekurangan kelebihannya kayak gimana, kayak gitu. Jadi kita never stop learning. Jadi kita nggak stuck di satu posisi itu doang, tapi kita tetap terus berusaha untuk update lah. Update kira-kira tuh terus meningkatkan pengetahuan kita lah, jangan stuck kayak gitu. Kemudian develop sense of belonging. Jadi kita suka nih sama pekerjaan kita terus belajar, terus kita juga harus ada rasa kepemilikan gitu. Maksudnya rasa kepemilikan tuh kayak gimana? Misalnya kita kerjain satu project, kemudian kayak kita ngerjainnya ngasal-ngasal aja lah, yang penting kan selesai gitu. Kadang kan ada beberapa orang yang kayak gitu. Nah, ketika kita berusaha untuk menjadi profesional gitu ya, pasti kita akan kayak punya rasa, aduh kalau misalnya ngerjainnya ngasal-ngasal terus habis itu yang penting selesai, nanti kalau misalnya programnya cuma bertahan selama 2 tahun atau enggak 3 tahun kayak gimana? Programnya itu kurang, apa ya namanya? Kayak kurang reliable gitu. Maksudnya kayak harus berusaha mikirnya itu bukan yang penting cepat selesai, tapi gimana caranya supaya program ini tuh bisa terimplementasi cara mungkin nggak sampai sempurna, tapi customer tuh pasti kayak ngerasain programnya tuh kayak bagus gitu. Tapi bagusnya itu bukan cuma asal yang penting selesai, tapi memang dari awal kita desain, dari awal kita menentukan apa yang mau kita develop, habis itu ketika ada masalah itu kita nggak tunda-tunda juga, tapi kita langsung beresin gitu. Jadi kita ngerasa kayak, oke, ini program kita yang buat, berarti ini adalah tanggung jawabnya kita gitu. Kayak tanggung jawabnya kita gimana caranya supaya program ini tuh bisa stay dalam kondisi yang tetap bagus, dan kalau bisa sih nggak ada error, kayak gitu. Kemudian komunikatif. Jadi komunikatif ini tuh gimana caranya kita itu kalau misalnya ada masalah gitu ya, kita tuh nggak saling nunggu-nungguan dengan yang lain gitu. Misalnya, aduh ada masalah ini, tapi kok kayak nggak ada yang ngomong ya, atau nggak kayak nggak ada yang saling ngasih tahu gitu. Maksudnya kayak kurang komunikasi antara tim gitu. Nah, kalau bisa sih ketika kita tahu ada satu masalah, itu kita langsung up gitu. Kayak jangan nunggu ditanya baru kita kasih tahu. Tapi kalau bisa tuh kita langsung ngasih tahu, oh ini nih kayak kita ada masalah kayak gini deh, bisa nggak? Coba kita cek, ini tuh masalahnya sebenarnya kenapa. Terus udah tahu masalahnya sebenarnya kenapa, solusinya tuh sebenarnya kita tuh harus ngapain. Terus yang terakhir itu adalah enjoy the process. Jadi memang kerja itu melelahkan ya. Apalagi kalau misalnya kita itu kerjanya udah dikirim ke tempat yang jauh dari rumah, kemudian kerjanya dari pagi sampai malam, kayak gitu. Atau pagi sampai pagi, atau pagi sampai subuh gitu. Tapi kayak enjoy aja, karena ketika kita kerja gitu ya, kita itu akan mendapatkan berbagai pelajaran baru. Saya pribadi tuh nggak pernah kepikiran buat pergi ke kebun sawit gitu, dimana udah jauh, naik kendaraannya itu bisa 10 jam sampai ke kebun, kayak kerjanya itu kadang Sabtu Minggu kerja juga, pokoknya rasanya tuh lelah gitu, kayak mau pulang susah banget, kayak gitu. Nah, cuma kalau misal kita jalaninnya dengan enjoy gitu ya, dengan hati yang gembira lah, kayak gitu, pasti banyak hal yang tadinya capek tapi kayak terbayar gitu, entah itu melalui salary yang kalian dapatkan, itu kan bisa menjadi sesuatu hal yang cukup membahagiakan juga ya. Kalau misalnya udah gajian nih, kemarin udah kerja capek, nah hari ini kita makan enak, kayak gitu. Jadi setiap pengorbanan yang kita lakukan itu pasti ada hasil lah yang kita dapatkan, dan banyak banget pelajaran yang kita dapetin gitu. Jadi kayak selama 3 tahun ini pun saya kerja jadi SAP konsultan tuh capek banget, tapi cukup enjoy karena bisa jalan-jalan kemana-mana gitu kan, kayak bisa tahu oh ternyata ada Kalimantan tuh kayak gimana sih, Sumatera tuh kayak gimana sih, Malaysia tuh kayak gimana sih, Malaysia atasnya Kalimantan tuh kayak gimana sih, kayak gitu. Jadi tetap enjoy the process, jadi kita kerjanya itu senang, karena ketika kita kerjanya senang, pasti hasil yang akan kita keluarkan itu juga bagus. Materinya udah habis sih, kira-kira mungkin ada pertanyaan atau dari IC mau ngelanjutin sesuatu mungkin? Apa gimana? Thank you nih Ci, sharing-sharingnya. Aku sebagai anak SI yang datang dari IPS relate banget sih. Karena aku kan belajar coding, nggak tahu coding sama awal masuk nggak tahu coding sama sekali. Dan dengar kata sintaks aja kayak itu apaan, udah pusing gitu.
Kalau gitu kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja kali ya. Nah, bagi teman-teman nih yang punya pertanyaan mungkin boleh langsung ditanyain aja kali ya lewat kolom chat. Atau enggak lebih baik lagi pakai fitur raise hand, bisa open mic, bisa open mic. Aku juga Boleh. penasaran sih. Boleh gimana? Kita apply kerja nih. Yang dilihat itu yang pertama tuh IPK kita atau kayak pengalaman-pengalaman organisasinya gitu sih, Ci. Oke. Kalau berdasarkan pengalaman saya sih ya, jadi kemarin kan pertama kali kalau fresh grade itu memang biasanya mereka tuh lihat IPK-nya berapa kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak jadi penentu juga sih, karena kalau misalnya IPK-nya tinggi pun mereka kayak kamu belajar kayak gini dapat IPK kayak gini gimana caranya? Kamu makan buku ya kayak gitu. Cuma kayak mereka kayak cuma sekedar pertanyaan-pertanyaan ringan aja gitu mengenai IPK kita, tapi nggak terlalu ini sih, maksudnya nggak terlalu sampai wah IPK kamu. Tapi tergantung juga ya kita apply-nya ke company mana kayak gitu. Nah, kemudian kayak biasanya tuh yang mereka lihat tuh kita tuh magangnya ngapain kayak gitu. Kalau kemarin sih yang dari saya sih ngelihatnya sih magangnya ngapain. Kemudian kita tuh udah pernah buat program apa aja. Nah, berhubung dulu saya magangnya itu coding, tapi ngeplay kerjanya itu bukan coding. Biasanya mereka kayak tanya, kamu bisa coding kenapa nggak jadi programmer aja kayak gitu. Terus kayak biasanya kan kita nyiapin CV juga ya, terus mereka kayak lihat pengalaman organisasi juga, terus kayak kamu emang pernah buat acara apa aja waktu organisasi, terus role-nya kamu tuh jadi apa. Jadi sebenarnya yang mereka lihat dari CV kita itu kayaknya secara keseluruhan sih, tapi mungkin ya kayak IPK, oh IPK-nya segini, berarti kan sebenarnya IPK itu kan yang nentuin kita kuliah niat gak sih kayak gitu, kayaknya ya, kelihatannya kayak gitu. Paling kayak gitu sih, biasanya sih magang sih yang ditanyain. Kamu magang buat apa sama skripsi ngapain kayak gitu. Boleh. Aku kan anak SI dan masih baru semester 2 di tahun pertama. Kira-kira buat apa? Buat mahasiswa yang ibaratnya masih maba hitungannya, ada tips atau saran nggak Ci buat ke depannya kuliah? Oke. Biasanya kalau misalnya untuk yang masih baru itu biasanya sih masih khususnya semester 1 dan semester 2 ya. Biasanya itu masih tahap penyesuaian gitu sih, kayak baru pertama kali ngeliat programming kayak gitu, terus habis itu ada nama mata kuliah yang cukup unik-unik, algoritma lah, apalah kayak gitu. Nah, itu kayak cukup awalnya memang kaget gitu, apalagi wah apa nih, kayak di sekolah nggak pernah diajarin, tiba-tiba belajar kayak gini. Nah, kalau dulu sih saya sebenarnya kayak ini ya, mungkin sedikit sharing sedikit. Jadi dulu itu sebenarnya waktu daftar kuliah itu saya bukan mau masuk ke IT gitu, yang berhubungan dengan teknologi, karena saya nggak ngerti IT sama sekali. Kayak gitu, bahkan kayak main game juga nggak pernah, kayak cuma belajar-belajar lewat buku aja gitu di sekolah, paling ya googling doang, atau nggak main Instagram kayak gitu kan. Kayak begitu masuk kuliah, ada algoritma, ada apa, kayak gitu. Nah, sebenarnya yang bikin jadi semangat itu adalah ketika kita, berarti kan kita belajar sesuatu hal yang baru gitu ya. Terus apalagi dikasih semangat juga, sekarang itu kayak teknologi itu semakin berkembang loh, nggak ada ruginya kan kalau misalnya kita belajar udah sesuatu hal yang baru, habis itu bermanfaat juga. Terus kayak kalau misalnya kayak yang tadi saya cerita, saya nggak ada cita-cita jadi programmer gitu, tapi kayak lewat belajar coding ini gitu ya, lewat dari coding ini kayak jadi punya logic kayak gitu. Gimana ya? Kayak akhirnya tuh kita punya base logic ketika kita tuh nemuin satu masalah kayak gitu. Jadi belajar aja gitu kan, namanya belajar nggak ada ruginya juga kan, kayak gitu sih. Jadi yang penting tetap semangat, jangan patah semangat, karena kalau saya sih selalu percaya ya, apapun yang kita pelajarin pasti ada manfaatnya. Kalau untuk yang maba-maba sih semangat dulu sih, paling kayak gitu, sama jangan pernah berhenti buat belajar hal yang baru. Ci, kalau misalkan kayak kan Cici IT consultant ya berarti. Terus itu kalau Cici pertama kali apply kerja, bisa langsung apply bagian ke konsultan sana, atau pasti yang bakal apply pertama kali itu tentang mesti dari bawah
dulu kayak back end coding-coding dulu atau gimana? Jadi dulu itu waktu pertama kali apply kerja ya. Jadi apply kerja kan walaupun kita udah belajar SAP di kampus, tapi kan sebenarnya kita nggak tahu gitu. Kalau misalnya yang relate tuh ngapain. Nah, kalau di IT consulting itu, mereka tuh biasanya nyediain satu program training. Jadi biasanya tuh kita diikat 3 tahun. Di sana tuh kita diajarin dari basic banget. Sebenarnya tuh kita kalau misalnya di consulting company itu harus kayak gimana. Dan SAP consultant ini dia tuh kan terbagi-bagi, ada yang di bagian misalnya bagian infra gitu ya, yang bagian nyiapin servernya, kemudian ada yang bagian functionalnya itu berarti nggak usah coding, tapi kita yang berhadapan langsung dengan user. Yang ketiga itu adalah programmernya. Jadi sebenarnya tergantung kamu ada di bagian mana. Kalau misalnya kamu apply jadi programmernya kayak gitu ya, atau kita sebutnya tuh ABAPer. Kalau kita apply sebagai ABAPer itu tuh biasanya ya kita diajarin basicnya dulu, bahasa pemrogramannya SAP kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya kita udah tahu bahasa pemrogramannya seperti ini, codingnya di sini, kemudian kita dikasih isu-isu kecil buat benerin isu tersebut. Nah, kalau misalnya nggak coding, berarti kita nggak belajar coding sama sekali, tapi kita belajar gimana cara dokumentasi. Kayak gitu, misalnya, kan kita udah gathering requirement nih, perusahaan klien kita request, saya minta supaya sistemnya tuh desainnya seperti ini. Nah, biasanya yang pertama, yang baru-baru ini, itu tuh kita tuh diajarin gimana cara bikin dokumentasi di Word. Kita tuh diminta bikin, kalau kalian tahu flowchart, kita disuruh bikin flowchart, kemudian flowchartnya ini tuh artinya apa, kayak gitu. Terus habis itu kita ikut mereka training cara pakai program SAP-nya kayak gimana. Terus habis itu kalau misalnya yang bagian infra biasanya kayak belajar dulu sistem infranya SAP itu sebenarnya seperti apa. Lebih kayak gitu sih. Kalau misalnya kamu bukan bagian coding, kamu nggak bakal coding. Kita bisa aja yang nggak apply yang bagian coding. Ya. Bisa kok, bisa. Biasanya mereka lebih suka lagi kalau kamu ada basic IT, karena kan udah familiar sama program-program gitu kan. Dengan kemajuan teknologi zaman sekarang. Ada yang nanya lagi nih di chat. Mau nanya nih, kalau misalnya ternyata pekerjaan berubah menjadi sistem otomasi, masyarakat yang masih tidak familiar dengan kemajuan teknologi zaman sekarang. Nah, kalau misalnya pertanyaan yang pertama nih, kan pekerjaan berubah menjadi sistem otomasi. Jadi, kayak yang kita tahu ya, emang sekarang itu semuanya serba otomatis, karena pastikan kita negara kita kan pasti mau mengikuti meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaannya mereka ya gitu. Nah, paling kalau misalnya menurunkan kesejahteraan rakyat ini tuh lebih berhubungan ke arah berarti para karyawan yang memang belum atau tidak familiar dengan kemajuan teknologi ini harus mau belajar gitu. Harus mau belajar mengikuti perubahan yang ada. Karena kan kayak bagaimanapun kita harus tetap beradaptasi ya, kayak gitu. Kita harus bisa ngikutin semua hal-hal baru yang ada di dunia ini gitu. Ada sebagian kelompok gitu ya nolak gitu kayak susah pakai teknologi kayak gitu. Tapi biasanya kalau orang yang mau meningkatkan kesejahteraan berarti kan kita harus ikut terus berkembang kayak gitu. Dan kayaknya dari pemerintah pun harusnya ada yang nyediain ini sih layanan-layanan supaya mereka bisa familiar gitu dengan perkembangan yang ada. Terus kalau nggak dari zaman sekolah nih, misalnya dulu waktu SMA kayaknya belum ada deh pelajaran pemrograman atau apa gitu ya. Tapi sekarang kayaknya anak-anak dari zaman sekolah tuh udah mulai dikenalin gitu sama yang namanya teknologi kayak gitu. Jadi pastinya kan harusnya kayak dengan seiringnya berkembangnya waktu, terus udah mulai familiar juga nih pemerintah apa yang harus mereka lakuin. Harusnya sih jadi masyarakat yang akan datang akan lebih familiar lagi sih dengan kemajuan teknologi zaman sekarang. Harusnya ya. Bahkan kayak sekarang anak accounting, dulu kan mereka kan pakai kalkulator, pakai buku gitu kan. Kalau kita lihat mereka
mereka apa di zaman sekolah kan kita pakai kalkulator ngitung satu-satu gitu kan. Heeh. Iya. Accounting udah pakai sistem, udah banyak banget sistem accounting. Ya. Nah, tinggal gimana caranya tim accounting gitu ya kita sebutnya, gimana caranya mereka tuh mengimplementasikan pengetahuan yang mereka tahu dengan menggunakan sistem. Jadi saling berkolaborasi. Halo Ci, mau tanya dong. Cici kan kerja di bagian yang berfokus pada SAP. Biasanya apa sih tantangan tersulit atau terbesar di dalam bidang pekerjaan Cici? Tantangan tersulit itu yang pertama itu adalah dari kecil itu aku mainnya itu cuma di Gading Sunter gitu ya, Gading Sunter. Nah, ketika kerja di SAP itu harus traveling jauh banget dan lama banget. Itu tantangan terbesar kalau dari sisi aku sendiri ya, karena kayak kalau misalnya dari TK gitu ya, dari lahir sampai kuliah gitu di Gading Sunter aja kerjanya, terus tiba-tiba dikirim di Kalimantan 1 bulan, dikirim ke Malaysia 1,5 tahun. Emang bisa pulang sih, tapi rasanya kayak kangen gitu kan sama rumah. 1 bulan di kebun, gak ada sinyal, jadi kayak pernah sampai satu ketika gitu ya. Kalau misalnya mau berangkat ke kebun itu perjalanannya tuh 10 jam. 10 jam darat, kemudian mau pulang ya kayak gitu lagi. Bisa sih naik speedboat, tapi kayak kiri kanannya buaya gitu kan. Jadi kita kayak udahlah kita naik mobil aja deh daripada bahaya gitu. Nah terus habis itu kayak sampai sana tuh handphone SIM card tuh mati 1 bulan, gak bisa dipakai. Karena kita tuh cuma ada ya wifi. Terus ketika mati lampu gitu kan, mati lampu di tengah hutan. Gak ada wifi, gak ada apa-apa, ya udah ya. Makanya tadi kayak kita kesananya juga satu tim gitu ya, ada tim khusus. Jadi kayak ya udahlah kita ngobrol gitu kan, ngeliatin pohon-pohon kayak gitu. Nah tapi kan dari kesulitan-kesulitan yang ada itu jadi kenang-kenangan kan, dan jadi kenang-kenangan dan akhirnya kayak sekarang aku bisa sharing gitu ke kalian. Kayak gitu. Jadi selain mengerjakan pekerjaan IT gitu di sana, terus kayak ada user kebun gitu kan yang udah di pedalaman, kadang ada yang nggak tahu harus klik apa gitu. Tantangannya tuh kayak kita harus ngajarin mereka, kan nggak mungkin kita marah-marah kan. Kayak gimana sih Pak? Masa kayak gini aja nggak bisa kan, nggak mungkin juga. Jadi kayak untuk ke kliennya sendiri pun kayak kalau jadi konsultan tuh harus cukup penuh dengan kesabaran sih menghadapi mereka, karena kan programnya itu adalah kita yang bawa, kita yang ngenalin, berarti kan kita juga yang harus gimana ya, harus sabar-sabar lah ngajarin ke mereka kayak gitu. Terus kayak kalau mereka nggak tahu, mereka marah-marah, kita dengerin dulu, terus tadi kita jelasin bukan gitu Pak, tapi harusnya kayak gini-gini. Komunikasi penting, karena kita harus komunikasi itu penting banget sih kayak gitu, apalagi kalau kita berhadapan langsung dengan klien ya. Kayak gitu. Gimana caranya kita berkomunikasi dengan klien yang ada di Jakarta itu kan berarti di HO. Gimana caranya kita itu berkomunikasi dengan yang di kebun, kan beda banget nih antara orang kebun sama orang yang ada di HO gitu kan. Kayak kalau di HO berarti kita lebih formal gitu kan. Kalau yang di kebun nggak bisa terlalu kaku banget, nanti mereka jadi nggak nyaman kan. Jadi gimana caranya kita tuh bisa beradaptasi antara yang di kantoran dengan yang ada di site. Aku mau nanya dong, boleh? Boleh. Iya, halo Devina. Jadi beberapa keresahan mahasiswa atau mahasiswi ketika mereka udah lulus, pasti kan mereka ngelamar di satu perusahaan nih. Nah, biasanya untuk masalah gaji nih, Ci, mereka itu kadang suka takut atau mereka itu nggak tahu apa jasa mereka itu worth-nya itu berapa. Nah, Ci ada tips sendiri nggak sih cara kita menghitung gaji untuk apa yang kita lakukan untuk perusahaan itu nanti? Oh, oke. Sebenarnya ada website-nya sih itu. Jadi kalau misalnya kita googling gitu ya, range gaji programmer gitu. Nah, itu sebenarnya ada website-nya, bahkan kalian bisa pilih company-nya. Kayak gitu, karena kan pasti ditanyakan ekspektasi gaji kalian tuh berapa. Kayak gitu, biasanya kalau misalnya bukan di company yang menyediakan training ya, kayak gitu. Nah, itu kalian sebenarnya bisa googling, ada di Google. Jadi biasanya tuh kalau misalnya aku mau apply lamaran juga, itu tuh biasanya ini sih, googling dulu. Kayak gitu. Ketik aja, kalian mau
kerja jadi apa, kemudian tulis range gajinya itu berapa, nanti dikasih tahu dari berapa sampai berapa. Nah, itu pun kayak sebenarnya ketika kita ngomongin gaji pun, kalau misalnya perusahaan yang nggak strict ya, tapi kalau perusahaan, aku nggak bisa sih, kalau untuk fresh grad ya, biasanya tuh kita bisa nego, bahkan kita bisa nego, kalau misalnya nggak cocok sama harga kita, kita tuh bisa bilang gitu, tapi kayaknya kalau dari yang saya lihat googling itu harusnya sih kalau kalian berani nego bisa nego sebenarnya kayak gitu. Tapi caranya kalian googling aja, itu ada di Google kok. Range gaji programmer misalnya fresh graduate, range gaji software developer, experience 1 tahun gitu misalnya. Itu ada di Google. Googling aja. Kadang bingung juga kan soalnya kita tuh sebenarnya harga kita tuh berapa sih kayak gitu. Iya sih. Iya, Ci. Kadang beberapa temen aku yang udah kerja sekarang itu, mereka kalau misalnya ditanya tentang gaji, mereka tuh kayak bilang sesuai dengan keinginan perusahaan aja atau gitu segala macam. Iya, jadi gaji mereka itu justru malah nggak seharusnya apa yang mereka lakukan gitu. Berarti kata-kata itu seharusnya nggak boleh diucapkan ya, Ci ya. Kita harus ngelakuin research dulu, gaji kita berapa, terus kita baru ngobrol sama perusahaan. Gitu ya, Ci ya? Iya, biasanya sih aku kayak gitu sih. Googling dulu range-nya itu berapa, sebaik kalian tuh worth-nya tuh berapa gitu. Jangan sesuai dengan yang perusahaan mau deh kayak gitu. Nanti biasanya kan perusahaan, wah ini anaknya bagus nih, anaknya pinter nih, ya udah kita kasih gaji aja UMR gitu. Kan sesuai dengan apa yang perusahaan tahu kan gitu. Iya, betul, Ci. Makasih banyak ya, Ci. Kalau nggak sesuai nego aja. Biasanya sih nggak apa-apa sih nego gaji kayak gitu. Kalau aku sendiri sih nego masih fresh graduate emang bener sih. Kalau aku udah lulus misalnya nego gaji rada-rada ngeri gitu loh. Karena kadang kan ngeri gitu kan, tapi kalau bisa sih kalian cari dulu sih di Google. Kalian mau jadi apa, range gajinya berapa. Karena biasanya, walaupun kita misalnya harga kita 5 juta gitu ya, terus habis itu perusahaannya bilang, oh tapi regulasinya kalau fresh grad itu biasanya 4,5, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan nanti bisa dibicarakan kayak gitu. Tapi lebih bagus lagi kalau kalian udah tahu sih range pekerjaan yang akan kalian apply itu sebenarnya gajinya berapa gitu. Jadi kalau kekecilan kalian bisa nolak kan? Atau Iya. nggak cari lagi yang lain gitu. Nah, pekerjaan IT ataupun SI ini banyak kok peminatnya. Gitu. Makasih, Ci. Pertanyaan berikutnya nih, aku bacain ya. Boleh. Menurut Cici, berdasarkan kondisi Indonesia saat ini, apakah mungkin IT dapat berkembang seutuhnya dan semua masyarakat akan seluruhnya menggunakan IT? Karena sekarang ini dapat dilihat tidak semua golongan masyarakat tahu apa itu IT dan kegunaannya bagi mereka. Oke, kegunaannya bagi mereka. Nah, sebenarnya sih kalau menurutku ya, menurutku sih harusnya sih dapat berkembang seutuhnya dan semua masyarakat seluruhnya menggunakan IT. Oke, mungkin kalau menurutku secara pribadi sih ya, kalau misalnya kita di perkotaan sih, harusnya bisa sih kayak gitu. Karena kayak gimana ya, kecuali yang ada di pedalaman desa ya, mungkin memang agak susah ya, maksudnya buat tes IT gitu. Tapi kalau misalnya karena memang tidak semua golongan masyarakat tidak tahu IT dan kegunaannya bagi mereka. Tapi kan pasti pemerintah tetap berusaha ya. Atau mungkin di sini kayaknya tadi ada yang chat nih, katanya ada yang join, sebentar ya. Oh iya. Sebenarnya ada satu lagi nih kemarin yang ngajakin aku di sini. Mana ya? Ada nggak orangnya? Nah, mungkin Kojen mau coba bantu jawab nggak pertanyaan ini? Jadi ada satu gimana jelasinnya? Jadi ini dia biasanya juga ngurusin IT ya, kayak gitu. Anak TI 11, teman sekelas Eko Richard, kayak gitu. Mungkin Kojen ada mau coba bantu sharing nggak nih ke adik-adik kelas kita? Halo. Halo Kojen. Ya, halo semua. Ya, makasih ya diundang juga. Oke, aku bantu jawab kali ya. Mungkin kalau Ci Devina kan
lebih banyak ke consulting ya. Kalau mungkin aku kebetulan pengalamannya selain di consulting, aku banyak juga ke digital business, startup, dan lain sebagainya. Mungkin aku sedikit bantu jawab. Yang dapat berkembang seutuhnya dan semua masyarakat akan seluruhnya menggunakan IT. Oke, kita lihatnya gini sekarang. Teman-teman kebayang nggak sih dulu kalau minjem uang itu bisa lewat HP, tinggal ngeklik. Kebayang nggak sih? Pernah kebayang nggak? Maksudnya dulu waktu SMA gitu misalnya ya kan, lihat apa namanya keluarga kita ke bank, kadang narik uang, kadang harus transaksi, dan kadang juga melakukan peminjaman uang. Kebayang nggak sebelumnya kalau itu bisa dilakukan pakai HP? Pastinya agak susah ya ngebayanginnya ya, ya nggak? Iya benar. Terus kebayang nggak kita beli sayur pakai aplikasi dan sayurnya tiba-tiba besok datang sampai di rumah Wah, itu tanpa nggak. kita harus ke tanpa kita harus ke pasar? Nggak kebayang kan? Iya benar. Tapi kita di Jakarta sekarang sudah bisa ngerasain itu. Iya. Jadi biarpun kita mau yang seumuran kita, I mean as a millennials, terus kemudian nanti kalau Gen Z kan mereka pasti udah terbiasa ya. Tapi bahkan ibu-ibu ya kan, oma-oma sekarang mereka semua udah bisa pakai WhatsApp, mereka udah bisa belanja sendiri di Tokopedia, mereka udah bisa beli sayur sendiri. Dan tren ini sudah mulai bergeser kan, yang tadinya mereka nggak bisa, sekarang mereka dipaksa bisa karena COVID. Jadi proses ini diakselerasi bahkan dengan adanya pandemi ini, unfortunately, dan fortunate enough juga kan. It's like a blessing in disguise. Nah, umumnya ini baru tersedia di Jakarta, dan kenapa? Karena 70% dari market kita di Jakarta, sehingga penetrasi bisnis digital semua di Jakarta dulu. Tapi ketika market di Jakarta itu udah semua tercapai, pasti semua akan pergi ke tier 2 seperti Surabaya, Makassar, dan lain sebagainya, dan nanti akan lanjut ke tier 3 kota-kota kecil yang lain. Dan berarti mau nggak mau, dengan semua kemudahan yang ditawarkan, at some point semua orang akan mulai terbiasa, ya nggak? Karena ada cara yang lebih mudah untuk kita melakukan sesuatu pemenuhan kebutuhan hidup kita sehari-hari, dan at some point pasti akan bergeser ke sini. Kayak contoh, kebetulan saya sekarang di agritech dan fintech, yang bisnis utamanya itu untuk petani-petani. Sekarang kita mikir petani ngapain pakai aplikasi. Tapi buktinya sekarang semua petani yang kebetulan join di platform saya, ada beberapa ratus ribu, mereka pakai aplikasi untuk contoh hari ini cuacanya seperti apa. Nanti di aplikasi ada rekomendasi tuh, kamu sebaiknya hari ini melakukan aktivitas pemupukan misalnya, dan lain sebagainya. Jadi mungkin in short-nya saya bisa bilang, saya yakin IT ini akan dapat berkembang seutuhnya, dan seluruh masyarakat akan bisa memanfaatkan teknologi ini. Kenapa? Karena nggak ada lagi itu proses akselerasi digital yang secepat sekarang. I mean, mungkin dari 0 ke 10 zaman dulu, itu mungkin dibutuhkan waktu 1-2 tahun. Sekarang mungkin dari 10 ke 20, mungkin cuma setengah tahun. Nanti ke depan mungkin dari 20 ke 30, itu mungkin cuma butuh waktu bulanan aja. Jadi proses akselerasinya itu it's like a snowball. It's just getting bigger, faster. Gitu. Jadi proses adaptasi IT itu akan jauh lebih cepat, dan nggak mungkin lebih lambat atau stuck. Gitu. Jadi at some point semua masyarakat akan bisa manfaatkan itu, dan kita beruntung loh, karena di Indonesia biarpun nggak semuanya melek teknologi, tapi market kita besar. Kita punya power, yaitu market kita besar, sehingga investment banyak masuk ke Indonesia, sehingga banyak bisnis digital yang tumbuh. Jadinya demand-nya akan besar, dan semua orang akan lebih cepat beradaptasi menggunakan teknologi ini dibandingkan dengan negara-negara lain di sekitar kita. Contoh, misalnya di Indonesia zaman dulu udah bisa pesan makanan pakai GoFood, di misalnya kita lihat di Singapura, kita lihat di Malaysia, itu bahkan belum. Gitu. Jadi ya, saya rasa saya cukup yakin sih kita akan in general seluruh masyarakat Indonesia akan bisa menjadi bagian dari orang-orang yang memanfaatkan perkembangan teknologi ini. Ya sih, emang pandemi ini kayak jadi lebih cepat banget gitu. Semua jadi digital, semua yang offline. Kenapa kalau nggak usaha yang nggak beradaptasi sama situasi kayak COVID sekarang, nggak bisa go digital, kayak mati itu usahanya, susah bertahan. Yep. Betul sekali. Ini selanjutnya nih ada pertanyaan dari Koko Jen.
Mau nanya dong, pekerjaan yang dijalanin sekarang dengan yang dulu dicita-citakan apakah sudah sesuai? Dan ada nggak tips untuk mempersiapkan itu jauh-jauh hari selagi kita kuliah? Oke, ini berarti lebih ke arah sharing ya. Iya. Sharing untuk kalian gitu. Jadi sebenarnya yang namanya cita-cita ya, apalagi waktu zaman sekolah kan pasti punya banyak ya, kayak gitu. Nggak tahu sih, kalau dulu sih cita-citaku banyak banget ya. Kayak, aduh aku pengen jadi pembawa berita acara gitu, berita yang di TV, kayaknya keren deh, kayak gitu. Atau enggak, aku pengen jadi jadi PR gitu, public relation. Jadi sebenarnya tuh dulu waktu aku kuliah masuk ke Kukiangi pun jurusan yang mau aku ambil itu adalah komunikasi, bukan sistem informasi. Cuma kayak oke, kayak dari orang tua bilang kayak ngapain kamu belajar sesuatu hal yang kayak bisa kita gimana ya jelasinnya, kayak sesuatu hal yang berhubungan dengan komunikasi gitu, maksudnya kita sudah lakukan sehari-hari. Nah, ditanyalah apa sih yang paling nggak bisa gitu, terus kayak dulu tuh aku jawab aku nggak bisa komputer karena nggak gitu familiar lah, main game aja nggak pernah gitu. Akhirnya ya udah coba pelajarin soal komputer ini, dan karena berhubung aku anak IPS akhirnya aku ambil SI kayak gitu, karena kan kalau misalnya mau TI harus IPA ya kalau nggak salah. Nah ya udah akhirnya ketika udah mempelajari tentang teknologi gitu ya, pas pertama kali masuk pun kayak masih bingung gitu, ini belajar kayak gini nih ke depannya jadi apa gitu kan, kayak sebenarnya tuh ada pekerjaan apa, apakah aku harus coding gitu, karena kan mau SI pun pas semester 1 udah algoritma kan, udah bahasa pemrograman gitu, jadi kayak emangnya kita harus coding banget gitu ya. Nah beruntung dulu tuh kayaknya nih zaman IC baru pertama kali dibuat gitu ya, lupa tahun berapa, itu tuh kayak banyak kakak-kakak kelas yang suka sharing ke kita. Sebenarnya tuh kita tuh bisa jadi apa aja sih, terus kayak kita itu suka bikin acara IC gitu kan, kayak mereka tuh suka saling sharing. Sebenarnya tuh ada macam-macam loh, ada kerjaan kayak gini 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 gitu. Nah kemudian ketika kita udah tahu gitu ya, oke, oh ternyata gak harus jadi programmer juga nih, bisa aja kayak contohnya aku suka SAP, yaudah aku pelajarin SAP gitu kan. Nah terus gimana gitu caranya supaya aku punya cita-cita supaya jadi konsultan SAP, caranya gimana ya, berarti kan aku harus belajar lebih dalam lagi nih mengenai SAP, berarti aku mulai explore gitu, explore kira-kira tuh sebenarnya tuh SAP tuh ada apa aja, apalagi kan zaman kita udah canggih ya, udah ada Google, kita bisa lihat-lihat di googling kira-kira tuh SAP tuh ada apa. Dan kebetulan dulu tuh juga ada, karena penjurusan SI itu Business Intelligence gitu ya, jadi ternyata SAP tuh juga punya BI-nya sendiri kayak gitu. Jadi kayak mulai belajar lah sebenarnya Business Intelligence tuh kayak gimana, terus habis itu kayak lebih banyak explore sih. Terus dulu IC juga punya banyak kegiatan kayak bikin-bikin workshop, terus ngajarin kita langsung. Nah, terus kayak ada banyak juga teman-teman yang suka sharing, sebenarnya tuh kita ada kegiatan training online course apa loh, kayak gitu. Misalnya dulu ada Android Kejar. Jadi kayak karena belajar itu nggak sebatas cuma di kampus ya, jadi paling tipsnya itu adalah kita harus rajin explore sih, explore banyak hal luar kampus gitu yang related dengan apa yang kita cita-citakan kayak gitu. Jadi kayak jangan pernah berhenti belajar cukup di kampus saja gitu, karena kayak di kampus itu kayak base-nya kita, pedoman, oh ternyata ada mata kuliah Business Intelligence misalnya. Nah, kita bisa eksplor lebih dalam lagi, sebenarnya Business Intelligence itu ada apa aja sih kayak gitu. Terus misalnya ada mata kuliah pemrograman gitu ya buat yang anak IT. Nah, sebenarnya di pemrograman itu tuh kita bisa ngapain aja sih? Ternyata bisa jadi kalau misalnya kita mau desain interface gitu kayak gitu ya. Terus habis itu bisa ada yang mau jadi megang mobile aja, atau nggak bisa jadi ada yang mau jadi web app aja kayak gitu, macam-macam. Jadi paling tipsnya jangan pernah belajar cuma sekedar di kampus, kalau bisa sih kita eksplor lebih luas lagi sih kayak gitu.
punya rasa Oh. keinginan tahu berarti ya. Tapi paling satu hal sih, cuma kan kampus tetap jadi media kita belajar ya, kayak gitu. Maksudnya jangan gak usah kuliah juga, jangan gitu juga. Tapi maksudnya kita harus tetap mau gitu cari pengetahuan-pengetahuan lain selain yang ada di kampus, kayak gitu. Tapi kampus itu tetap penting kok pelajarannya, kayak gitu sih. Oh ya. Ini mungkin terakhir kali ya. Ada yang mau nanya, Ci. Lebih better kalau buat fresh graduate itu kerjanya kayak up dulu mulainya atau langsung big company gitu? Kalau menurut aku secara pribadi sih itu sebenarnya tergantung preferensi ya. Sekarang kan banyak anak-anak yang kayak, wah kayak kerja di startup keren deh, kayak gitu. Tapi misalnya, contohnya nih, pekerjaan aku tuh nggak ada startupnya, pasti langsung big company, kayak gitu. Jadi tergantung kalian ini mau kerjanya itu di bagian apa. Kayak misalnya untuk jadi programmer itu mungkin kalau di startup itu kalian akan lebih banyak belajar hal baru gitu. Karena kan kalau startup itu kan dia lebih menyesuaikan dengan yang paling terkini gitu ya. Biasanya sih kayak gitu. Nah, kalau misalnya pekerjaan aku sendiri, SAP Consultant ini tuh pasti langsung di big company, nggak ada di startup. Kayak gitu. Jadi kalau IT consulting itu biasanya sih kalau yang SAP ya, biasanya itu pasti langsung di big company. Jadi tergantung kamu itu tujuannya mau kerja di bagian apa. Kalau misalnya kamu mau jadi programmer, mungkin ya bagus juga gitu kalau misalnya kamu bisa masuk di startup ya, karena kan mungkin lebih inovatif kayak gitu, lebih terkini lah anggapannya, lebih yang update gitu kalau misalnya startup ya. Kalau misalnya yang company-company besar itu kan biasanya paling kalau jadi programmer itu kan paling jadi internal programmer yang mereka aja. Ketika ada bug fixing atau apa kayak gitu paling maintain programnya mereka. Tapi nggak salah juga karena itu semua tergantung dari kaliannya juga sih. Kalian maunya tuh kayak gimana, kayak gitu. Atau mungkin ada yang mau ditambahin dari Kojen lagi? Atau mungkin Ko Richard mau coba tambahin? Boleh dari Kojen atau Ko Richard. Pesan-pesan dan saran. Ko Richard, silakan tambahkan Ko Richard. Apa tuh? Nah, Niko. Saya lagi makan. Lebih ke ini sih sebenarnya kalau kalian kuliah mungkin kuliah tuh ajang eksperimen sih kalau buat gua dulu. Sinyal gue lagi jelek kayaknya. Kedengeran, Chat. Halo. Nah, mungkin sembari nunggu sinyalnya Richard baikan, saya coba sedikit tambahin ya. Kebetulan saya ada pengalaman dua-duanya mau di big corporation ataupun di startup. Dan jadi gini, kalau misalnya tergantung, balik lagi betul tadi yang kata Devina ya, apa sih yang kita mau achieve, itu dulu nih. Kalau misalnya role yang kalian pengen achieve itu role-role yang memang ada di startup, then ya go for it. Udah pasti kalian harus masuk ke startup kalau bisa. Gitu. Tapi startup itu nggak nge-provide kalian dengan stability. It's like we got the funding for a whole year or 2 years, tapi habis itu kalian nggak tahu nih apakah startupnya akan bangkrut atau turns out mereka akan jadi besar sekali, ya nggak? Jadi ada resiko di situ. Dan itu kalau kita ngomong soal stability ya. Tapi kalau ngomong soal roles, ya tentunya tergantung role kalian ada di dua-duanya nggak. Kalau ada dua-duanya kan kalian baru bisa milih kan. Kalau cuma ada salah satu ya berarti kalian nggak bisa milih kan, ya nggak? Tapi gini bedanya, nature-nya ya. Kalau di big corporation, it's like a small cog. Kita itu kayak kir kecil di sistem yang besar. Oke, semuanya sudah ada guidelines dan kita ikutin. It's hard to be innovative di big corporation. Tapi kalau misalnya di startup, semua orang dituntut untuk inovatif. Cari cara tercepat untuk menyelesaikan satu masalah, dan kadang kita diberi kepercayaan untuk ngelakuin itu. Gue kebetulan ada sedikit pengalaman juga. Ada kebetulan biasanya kalau zaman dulu teman-teman lulus dari IB itu join di tempat gue juga, dan kita training, kita mentoring.
Dan sekarang beberapa dari mereka, banyak dari mereka yang join di startup companies. Dan mungkin mereka pengalaman 3 tahun juga, dan sekarang mereka rata-rata udah jadi senior engineer. Dan pengalaman yang experience ketika gua ngobrol balik dengan teman-teman yang lulusan dari IP juga, yang sekarang di startup itu bagus sekali gitu loh. Maksudnya dari sisi development, experience, case-case yang sudah di-handle itu memang jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang di big corporation. Tapi apakah big corporation nggak inovatif? Nggak juga. Tergantung dari apa yang dikerjakan. Contoh misalnya kalau di big corporation-nya itu kalian langsung dikasih task untuk nge-handle multinational business, ya pengalaman kalian pasti berbeda. Kalian akan dealing dengan data yang besar, sehingga logic itu akan jadi berpengaruh. Contoh kalau misalnya jadi as a programmer, kalau as a analis ataupun product manager, mungkin kalian akan dealing dengan matrix yang berbeda. Kalau misalnya di startup mostly itu B2C, kalian dealing dengan behavior orang-orang consumer in general. Kalau yang di corporate itu dealing dengan B2B biasanya, dan kalian harus ngerti proses yang memang di B2B itu seperti apa. Jadi memang nggak sedikit berbeda. Tapi dua-duanya sama bagusnya. Plus minusnya ya paling kalau di corporate, plusnya adalah kalian dapat stability, kalian akan punya pekerjaan yang stabil dan sudah ada guidelines-nya. Di startup mostly belum, dan banyak lemburnya pastinya. Jadi kalau gue dulu dari corporation terus pindah ke startup, tim gue sih sekarang ya kalau Sabtu, Minggu, atau Senin sampai Jumat itu sampai malam itu udah biasa, karena kan under pressure kan, karena kita dealing dengan klien yang jumlahnya besar, dan kita nggak mungkin sistem kita mati misalnya, atau misalnya bagi, ya kan nggak mungkin. Jadi ada plus minusnya masing-masing. Kalau kalian prefer untuk nge-challenge diri kalian sendiri, kalian mau lihat kalian bisa lari sekencang apa, dan go with the startup gitu. Tapi ya dengan resikonya seperti tidak adanya stability kalau misalnya dia belum well funded, ataupun tidak ada role yang jelas kadang ketika udah masuk nge-handle A terus nge-handle B gitu. Tapi kalau gue lihat kakak-kakak kelas kalian atau adik-adik kelas gue yang dari IT ataupun SI yang masuk ke startup, so far mereka semua berjalan dengan sangat baik. Mungkin kalau nggak salah ketua IC yang sebelumnya juga di startup juga ya. Dan so far saya lihat semuanya sih progresnya bagus sekali. Dan saya juga lihat yang masuk corporate juga bagus juga. Jadi nggak perlu khawatir. It's all about preference sih. Jadi tergantung preferensi kalian ya. Tapi kalau kita ngomong mau gaji gede, cepet, masuk startup 2-3 tahun, pindah startup baru. Jadi itu quick tips yang gue harap dulu waktu gue pertama kali lulus gue tahu gitu. Karena kita lagi rebutan demand sekarang. Jadi gue sendiri kalau misalnya lagi proses rekrutmen itu juga kesulitan loh cari resource IT. Seriously, untuk cari satu programmer kita butuh waktu 2 bulan 3 bulan sampai akhirnya kita harus comes up dengan ide baru, misalnya one day recruitment. Jadi 1 hari kita interview, kita harus decide supaya kita bisa kunci ini nggak dicolong ke startup yang lain misalnya. Dan kita willing untuk membayar lebih gitu, karena demand kita nggak bisa ditunggu. Kalau misalnya gaji mungkin ya nambah misalnya 1 juta 2 juta, tapi kita bisa langsung dapat, kita akan ambil. Ngomong kasarnya seperti itu. Sedangkan di corporate nggak bisa seperti itu. Tapi kalau di posisi tertentu yang tinggi di corporate jauh lebih enak. Itu. Karena di corporate kalian benar-benar stabil, kalian jam kerja udah enak, ya kan? Terus kalian dapat bonus yang sharing profit, itu pembagian bonus juga besar biasanya. Kalian akan banyak dapat program-program baru seperti misalnya home ownership atau car ownership, yang itu biasanya di startup nggak ada. Karena kan startup belum profitable kan. Nah, itu beberapa pros cons-nya sih. Itu. Berarti tergantung dari kita ya, kok. Kita cara kerja kita kayak gimana, enaknya kayak gimana. Sesuai masuk kemana. Betul. Yang paling penting cita-cita kalian juga sih. Apa sih yang kalian mau achieve? Cuma kalau di startup mungkin lebih risky aja kali ya kok. Yap. Kalau mau lama-lama gitu. Betul. Kalian kan selama ini dengar yang diberitakan startup yang bagus-bagus. Tapi kan success rate startup itu kan paling cuma nggak sampai 5%. Berarti dari 100 startup yang berdiri, yang bahkan funded,
mungkin nggak sampai 5 yang bisa jadi besar, ya kan? Iya, iya, benar. Berarti kita akhirin dulu aja kali ya. Iya, Sebelum diakhirin, kita panggil fotografer kita dulu kali ya. Untuk Dennis mungkin bisa didokumentasi acaranya. buat teman-teman boleh on cam semuanya. Kita foto bersama dulu. Buat Cidevina, Kojen, dan lain-lain juga boleh. Untuk para peserta boleh on cam ya, buat dokumentasi. Jin, on cam kok Jin. Wais, Richard mana? Pak Richard mana? Oke, terima kasih. Oke. Makasih Jin. Iya. Sebelum live, pastiin udah isi Google Form dulu ya kehadiran supaya dapat e-sertifnya. Iya, jangan sampai kelupaan ya teman-teman, karena Nah, gak nyangka nih Nat, kita udah di penghujung acara aja. Tadi perasaan baru jam 4. iya benar. Kita juga berterima kasih buat teman-teman semua peserta, dan terima kasih Cidevina, terima kasih Kojen, terima kasih Ko Richard buat udah mau sharing-sharing, dan terima kasih juga buat peserta yang lainnya yang udah mau hadir dari awal sampai akhir. Betul banget Nuh. Kita juga makasih atas waktu-waktunya. Kalau gitu, kami panitia dari IC pamit undur diri ya. See you See you guys. guys. Thank you. Oke, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Thank you, Ko. Thank you, Ci. Thank you semua.